Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Sumber, Prodi D3 Kesekretariatan. Nah, saat ini kami sedang ada objek UAS mengenai observasi lapang, wawancara, tugas dan ruang lingkup sekretaris di dalam dunia persaingan. Nah, sebelum itu mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari mungkin tentang latar belakang Ibu sebagai sekretaris Lurah Sumbersari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Eka Navalina, SNM. Saya sekretaris Lurah Kelurahan Sumbersari sejak tahun 2023. Sebelumnya saya juga sekretaris Lurah di Kelurahan Gede mulai tahun 2022. Seperti itu biasanya ditugaskan atau gimana? Untuk kelurahan dan OPD, kelurahan, kecamatan, kemudian OPD itu perpindahannya dibagi oleh bupati Jember. Itu untuk yang pejabat, untuk yang yang ASN itu yang pindah langsung dari bupati. Tapi kalau untuk pejabat itu dari bupati. Untuk tugas yang lebih spesifik itu seperti apa? Kalau saya lebih ke sekretaris ya, jadi tugas-tugas saya di sekretaris kelurahan ini dia lebih ke kepegawaian, lebih condongnya itu ke kepegawaian. Jadi kita benar-benar membawai bagaimana kinerja pegawai yang ada di kelurahan. Misalnya ada kasus si A dia melakukan kesalahan. Untuk kesalahan ini lalu negornya bukan ke si A, tapi ke kami sebagai penanggung jawab kepegawaian. Kami baru menegur si A seperti itu. Berarti sebagai jembatan ya Pak? Ya, kalau di UPD sekretaris itu kita lebih ke umum dan kepegawaian ya. Tapi kalau di kelurahan kita juga kepegawaian. Selain selaku jadi wakil. Jadi misalnya Pak Lurah ada kegiatan yang ternyata nggak bisa dihadiri, itu sekretaris. Kalau tugas implementasi ya kita hanya ke pemantauan surat keluar masuk, kemudian kinerja teman-teman, kemudian kita penilaian bagaimana sih kinerja teman-teman, penilaian itu berlaku tiap bulan. Jadi kita yang menilai. Laporkan langsung ke BKD, langsung ke pimpinan. Selanjutnya alur dan koordinasi sebagai seorang sekretaris itu biasanya Ibu itu berkoordinasi dalam menjalankan tugas itu dengan siapa? Untuk koordinasi kita, petunjuk kita dari lurah. Karena pimpinan tertinggi di kelurahan itu adalah lurah. Jadi apapun yang mau diputuskan wajib mengetahui lurah. Setelah lurah baru ke kami baru ke lurah. Kayak tugas khusus ya. Biasanya itu kalau tugas itu kan yang saya miliki sekarang ini ada tugas khusus yang setiap hari itu ada. Itu terkait tata kelola pegawaian. Jadi tata kelola pegawaian itu setahun sekali kita butuhnya pegawainya berapa, kemudian yang sudah terisi berapa, itu wajib terlaporkan setahun sekali. Dilaporkan ke bagian organisasi karena itu masuk ranahnya bagian organisasi. Mungkin Ibu sendiri selama menjadi seorang sekretaris pernah nggak menghadapi situasi yang sulit gitu selama menjadi seorang sekretaris? Kalau menurut saya sih ya sebenarnya benar-benar, tapi ada satu sisi saya harus memindahkan orang itu karena sudah dikasih pengertian, sudah dikasih wacana bagaimana, tetapi tidak pernah diindahkan. Sedangkan pimpinan tertinggi kami sudah berkenan dengan keberadaannya. Mau nggak mau kan kami harus konsul lagi kepada pimpinan paling atas yaitu Pak Camat terkait kinerja orang tersebut. Ya di satu sisi dia teman kami, di satu sisi pimpinan sudah tidak berkenan. Itu yang paling berat untuk hal-hal komunikasi.
persiapan menjadi seorang sekretaris itu apa saja yang perlu disiapkan? Seperti keterampilan atau pengetahuan yang paling penting yang harus dimiliki sebagai seorang sekretaris. Jadi kalau itu karena kita memang keluar, kita tidak dalam jabatan itu ya, jadi mau nggak mau kita wajib belajar apa sih tupoksi kita di kesekretarisan, itu wajib. Karena di kelurahan itu ada 4 ya, sekretaris, kemudian kasih pemerintahan, kasih PMKS, sama kasih pelayanan umum. Ini tupoksinya beda-beda. Ya, kita wajib mengetahui semua. Tapi sekretaris wajib tahu semua tupoksi dari tempat ini. Kalau yang 3 hanya tahu tupoksinya sendiri-sendiri, tapi kalau sekretaris wajib tahu dari keempat-empatnya. Ada yang bertanya mungkin? Jadi di sini ada 4 kasih Mbak, maksud saya. Nah, nggak mau kalau di struktur organisasi habis lurah yang lurus itu langsung kasih 3, kasih pemerintahan, kasih pelayanan umum, sama kasih PMKS. Sekretaris itu ada di tengah-tengahnya. Seperti itu. Untuk struktur organisasi itu ini nanti kita bisa Boleh, ada itu juga ya, bisa difoto. Maaf. Kenapa kita harus mengetahui 3-tiganya? Karena memang ranahnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja beberapa poin yang kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.